saya, Bapak Ibu Guru dan seluruh siswa dipersilakan untuk berdiri. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dipersilakan kepada Kepala Sekolah SMA Widya Pratama Bapak D.S. Martinus Martin MSI untuk naik ke atas panggung secara resmi melantik kepengurusan OSIS periode 2022-2023. Pengurus OSIS terpilih SMA Widya Pratama memasuki tempat yang sudah disediakan. Saya akan memanggil satu persatu pengurus OSIS terpilih periode 2022-2023. Untuk Ketua OSIS, Odilia Graciela Pios. Wakil Ketua OSIS, Victorinus Aris. Sekretaris, Fitri. Untuk Bendahara, Krista Sania. Seksi Bidang 1, Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pelagia Vina Putri Manesa. Seksi Bidang 2, Peningkatan Pendahuluan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Serviana Liawati dan anggota Nathan Immanuel. Seksi Bidang 3, Kesegaran Jasmani, Daya Kreasi, Apresiasi, Persepsi dan Kreasi, Ketua Carolina Pujawati Krawing dan anggota Rio Kristantra. Seksi Bidang 4, Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Lucia Munita. Seksi Bidang 5, Berorganisasi, Pendidikan,
Kepemimpinan dan Politik untuk Ketua Wan dan anggota Serafina Sueci. Seksi bidang 6, Keterampilan dan Kewirausahaan Agustino. Pengucapan janji pengurus OSIS dipimpin oleh Kepala Sekolah SMA Widya Pratama dan diikuti oleh pengurus OSIS dan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus OSIS oleh Kepala Sekolah SMA Widya Pratama. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kalian Bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMA Widya Pratama masa bakti 2022-2023, perkenankan Bapak mengajukan beberapa pertanyaan kepada calon pengurus dan harus menjawab dengan serentak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMA Widya Pratama masa bakti 2022-2023? Bersediakah kalian menunjukkan kegiatan siswa di SMA Widya Pratama? Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa-siswi lain di SMA Widya Pratama? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga, dan sekolah kalian? Terima kasih. Sekarang ikutilah kata-kata Bapak. Kami pengurus OSIS SMA Widya Pratama masa bakti 2020-2023 dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. Akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menepati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor. 3. Dalam menegakkan tata tertib sekolah. 4. Menjunjung tinggi nama alma mater SMA Widya Pratama dengan prestasi dan kejujuran. 4. Melaksanakan program kerja pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Widya Pratama dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran,
pikiran dan tenaga untuk kepentingan SMA Widya Pratama. Terima kasih. Atas kasih karunia Allah dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini Jumat tanggal 18 Maret 2022 pengurus OSIS SMA Widya Pratama masa bakti 2022-2023 dengan mengucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kalian Bapak lantik sebagai pengurus OSIS SMA Widya Pratama masa bakti 2022-2023. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati kalian semua. Amin. Serah terima pengurus OSIS periode 2021-2022 ke periode 2022-2023 dengan menandatangani berita acara pelantikan OSIS. Dipersilakan untuk maju ke depan kepada Ketua OSIS SMA Widya Pratama periode 2021-2022 Leonardus. Dipersilakan Ketua OSIS terpilih SMA Widya Pratama periode 2022-2023 Odilia Gracela Pios. Dipersilakan Kepala Sekolah SMA Widya Pratama Bapak DRS Martinus Martin MSc. Dipersilakan Ketua OSIS SMA Widya Pratama periode 2021-2022 Leonardus untuk menandatangani berita acara pelantikan OSIS. Dipersilakan Ketua OSIS terpilih SMA Widya Pratama periode 2022-2023 Odilia Gracela Pios untuk menandatangani berita acara pelantikan OSIS. Dipersilakan Kepala Sekolah SMA Widya Pratama Bapak DRS Martinus Martin MSc untuk mengesahkan berita acara pelantikan OSIS. Pembacaan surat keputusan Kepala Sekolah SMA Widya Pratama oleh Pembina OSIS SMA Widya Pratama Bapak Belha Parlin SPD dipersilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yayasan Pendidikan Widya Pratama
Nomor surat keputusan 421.3 garing 25 garing SMA strip WP garing Romawi 3 2022. Surat keputusan susunan pengurus OSIS SMA Widya Pratama tahun pelajaran 2022-2023. Menimbang 1. Bahwa organisasi resmi di sekolah adalah OSIS. 2. Bahwa penanggung jawab pembina OSIS di sekolah ini adalah kepala sekolah dibantu oleh guru sebagai pembina OSIS. 3. Bahwa agar OSIS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu mengesahkan dan melantik pengurus OSIS untuk masa jabatan tahun pelajaran 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. 5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS SMA Widya Pratama memperhatikan 1. Hasil seleksi calon pengurus OSIS periode 2022-2023 SMA Widya Pratama memutuskan: pertama, pembentukan pengurus OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Kedua, menugaskan siswa melaksanakan tugas sebagai pengurus OSIS seperti tersebut dalam lampiran keputusan. Ketiga, pengurus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah. Keempat, segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai. Kelima, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan. Keenam, keputusan ini mulai berlaku sejak dikeluarkan keputusan ini ditetapkan di Sungai Raya pada tanggal 18 Maret 2022. Kepala SMA Widya Pratama Dr. Martinus Martin MSI ditandatangani. Bapak akan membacakan susunan pengurus OSIS yang sudah secara resmi dilantik oleh kepala sekolah, yaitu susunan pengurus OSIS tahun pelajaran 2022-2023. Ketua OSIS Odilia Gracela Pios, kita beri tepuk tangan dulu. Wakil Ketua OSIS Victorianus Aris, Sekretaris Fitri Bendahara Krista Sania. Seksi Bidang 1 Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Pelagia Pina Putri Manesa. Seksi Bidang 2 Peningkatan Pendahuluan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Ketua Serpiana Liawati, Anggota Nathan Immanuel. Seksi Bidang 3 Kesegaran Jasmani, Daya Kreasi, Apresiasi, Persepsi dan Kreasi Seni, Ketua Carolina Pujawati Prawi, Anggota Rio Kristandra. Seksi Bidang 4 Kepribadian dan Budi Pekerti Luhur, Ketua Lucia Mengita. Seksi Bidang 5 Berorganisasi Pendidikan, Kepemimpinan dan Politik, Ketua Wan, Anggota Stepiana Sweti. Seksi Bidang 6 Keterampilan dan Kewirausahaan, Ketua Agustino. Ditetapkan Sungai Raya pada tanggal 18 Maret 2022. Kepala SMA Widya Pratama Dr. Martinus Martin MSI ditandatangani. Sekian untuk pemegang keputusan oleh kepala sekolah. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan selamat kepada pengurus OSIS yang sudah dilantik pada hari ini. Semoga kalian bisa menjalankan amanat dan program kerja sesuai yang kalian tetapkan, dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.
Pengurus OSIS dipersilakan kembali ke tempat. Amanat Kepala Sekolah SMA Widya Pratama kepada Bapak DRS Martinus Martin, MSI, dipersilakan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, yang saya banggakan dan saya cintai siswa-siswi SMA Widya Pratama. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah membina siswa-siswi kita SMA Widya Pratama. Terima kasih kepada pengurus OSIS yang lama yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Apalagi saya lihat ketua OSISnya tiap pagi ikut membariskan, menyiapkan barisan dan lain-lain. Saya kira itu adalah suatu contoh dan teladan yang baik bagi OSIS yang baru, keteladanan mereka yang tahun lalu, dan paling menonjol yang saya lihat itu ketuanya karena tiap pagi menyiapkan, mengatur barisan dan lain-lain. Terima kasih kepada pengurus OSIS yang lama. Kepada pengurus OSIS yang baru, semoga apa yang sudah dilaksanakan mereka yang terdahulu itu bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Karena OSIS itu adalah organisasi intrasekolah, itu adalah satu wadah di mana siswa belajar berorganisasi. Siswa belajar berorganisasi. Memang banyak dari antara kita, mungkin juga ada dari antara orang tua kita yang mungkin mempunyai persepsi yang belum tepat tentang OSIS. Jadi mereka yang mau menjadi pengurus OSIS sebenarnya itu adalah suatu keberuntungan dan suatu berkat, karena kalian mempunyai kesempatan belajar berorganisasi. Organisasi itu suatu badan yang tidak gampang, tidak mudah, tetapi bisa kita lakukan. Tidak gampang, tidak mudah artinya kita harus mendengar kata orang lain, kita harus menghormati orang lain, dan kita bekerja sama dengan orang lain. Itu tidak mudah. Mendengar, kalau ngomong enak, ya saya ngomong di sini enak. Walaupun ada orang katanya takut ngomong, takut pidato. Tapi menurut saya ngomong itu enak. Tapi mendengarkan omongan orang lain, ini yang tidak mudah. Hanya sekedar mendengar, iya. Tapi kalau mendengarkan, ini yang sulit. Kalau mudah mendengar, pasti siswa-siswi di sekolah itu nilainya nggak ada yang nggak tuntas. Kenapa nggak tuntas? Karena mendengarkan kata guru itu nggak enak, sulit.
apalagi kalau bidang eksak kan, bagi yang tidak suka eksak itu kan eksak nggak enak didengar. Yang suka itu enak. Ada juga yang mungkin tidak enak mendengar ilmu yang bersifat sosial. Sudah ilmunya tidak disukai, gurunya tidak disukai, tambah sangat tidak enak dan menyiksa. Maka mendengar itu bukan barang yang enak. Orang yang mampu dan suka mendengar orang lain itu adalah orang bijak. Mendengarkan kata orang lain. Nah, disitulah kita di dalam organisasi itu belajar mendengarkan orang lain. Saya ambil contoh, bukan karena membedakan agama atau suku ya. Ada agama di dunia ini suami istri boleh cerai, dan banyak di Indonesia, apalagi artis, setiap hari ada berita artis cerai. Kalau di telinga saya cerai itu nggak masuk akal. Istri saya adalah wanita yang paling cantik di muka bumi ini, paling baik. Perempuan yang terbaik di muka bumi ini yang saya pilih. Kok cerai? Apalagi dengan orang lain. Mama saya wanita yang saya pilih enggak kan? Siapa yang pilih mama? Enggak ada. Tuhan yang pilih untuk kita. Enak dengan mama, enak, kadang-kadang enggak enak juga. Apalagi dengan orang lain. Dengan mama aja kurang enak, apalagi dengan ibu guru. Dengan bapak kurang enak, apalagi dengan pak guru. Dengan orang yang saya pilih saja orang cerai. Laki-laki yang dipilih oleh istrinya, pemuda yang terganteng terbaik di muka bumi, namanya Pak Belka. Kok bisa dicerai istrinya? Nah, itu kan nggak masuk akal kan? Seorang perempuan yang saya pilih tercantik, terbaik di muka bumi ini, kok saya ceraikan? Apalagi yang tidak saya pilih. Nah, ini maksud saya untuk mengatakan kepada Anda betapa sulitnya mendengarkan kata orang. Kalau seorang bapak atau seorang ibu mendengar kata istri atau suaminya, dia tidak pernah cerai. Karena dia mendengar. Kalau istri saya ngomel, biarin. Habis ngomel baru ditanya, nih sudah selesai litani Bunda Maria. Kan gak jadi cerai. Tapi kalau dia ngomel, kita ngomel, akhirnya piring terbang, kompor terbang, orangnya pun terbang. Pergilah satu orang. Artinya mendengar itu sulit. Disitulah kita belajar organisasi, mendengarkan dan menghargai orang lain. Untung kalau kamu jadi pengurus OSIS, karena kamu belajar dengan orang lain, mendengar orang lain, menghormati orang lain, bahkan mampu mencintai orang lain. Tidak akan cerai kamu nanti, karena kamu sudah biasa mendengar orang lain, biasa mendengar kawan ngomel, kawan marah, itu biasa di OSIS. Nanti di mahasiswa yang kelas 12 biasa mendengar kawan di senat mahasiswa atau di BEM. Sehingga kita kalau mendengar suara istri atau suami ngomel atau marah, itu biasa. Manusia marah atau ngomel kan wajar. Tapi kalau cerai itu kurang ajar, tidak wajar. Karena manusia nggak boleh cerai. Ya, jadi itu kamu belajar di OSIS, nanti menjadi orang belajar di dalam lembaga atau di mana kita kerja. Sebagai atasan, kata orang enak lo jadi pemimpin.
Yang paling tidak enak adalah jadi pemimpin, jadi kepala sekolah. Gurunya 20 orang, ada enggak yang suka sama saya? Barangkali kan nggak ada. Pura-pura suka karena kepala sekolah kan ditakuti. Enak jadi kepala sekolah ditakuti. Ketika saya menjadi kepala sekolah di sebuah SMP di kampung, gurunya cuma 7 orang. Saya ngintip dari dekat WC, guru ramai ngomong mesra. Begitu saya masuk ke ruang kantor guru, sunyi senyap. Kantor guru seperti pukul 12 malam di kuburan. Ngapa? Karena orang takut sama kepala sekolah, bukan mencintai kepala sekolah. Jadi bawahan sakit, jadi bawahan enak sedikit. Kalau kita di bawah kan nggak ada orang yang tidak suka. Nah, jadi kalau kita sudah biasa berorganisasi, ada omelan dari sana sini, biasa itu risikomu sebagai pejabat. Nah, inilah untungnya, saya mengatakan untungnya kamu pengurus OSIS. Belajar berorganisasi, belajar mendengar orang, belajar menghormati orang, dan pada akhirnya kamu menjadi anak kesayangan Allah karena mampu mencintai orang lain. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Acara pelantikan pengurus OSIS SMA Widya Pratama periode 2022-2023 telah selesai dilaksanakan. Terima kasih atas seluruh perhatian Bapak dan Ibu Guru beserta seluruh siswa-siswi. Tuhan Yesus memberkati. Acara kami kembalikan ke Pak Orlando.